Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, kelompok Nilam, Kultur Jaringan Agro B, Praktikum SIF 2, dengan anggota yang pertama, Suci Hilmadani Hariska, BP 16 10 21 2014. Selanjutnya ada Tesi Yustriatmi, BP 17 10 21 1002. Selanjutnya ada Nur Afizah, BP 17 10 21 1011. Selanjutnya ada Fitri Juagri, BP 17 10 21 20 23. Selanjutnya ada Audrina Maharani Putri, BP 17 10 21 30 13. Dan yang terakhir itu ada Taufik Hidayat, BP 17 10 21 30 15 selaku ketua kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan artikel kami mengenai pengaruh konsentrasi BAP terhadap pertumbuhan tanaman nilam atau Phogestemon cablin Benth. Tanaman nilam merupakan tanaman perdu yang menghasilkan minyak. Minyak nilam banyak digunakan untuk industri parfum, farmasi, makanan, dan aromaterapi. Nilam termasuk salah satu warga familia Lamiaceae. Menurut Gembong tahun 2000, secara lengkap sistematika tumbuhan ini adalah Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, klasis Dicotyledonae, subklasis Sympetalae, ordo Solanaceae, familia Lamiaceae, genus Phogestemon, dan spesies Phogestemon sp. Kultur jaringan adalah upaya perbanyakan tanaman dengan menggunakan bahan tanam mikro dalam media buatan dengan kondisi bebas mikroorganisme. Dalam kultur jaringan, dua golongan zat pengatur tumbuh yang sangat penting adalah sitokinin dan auksin. Sitokinin berperan penting merangsang pembelahan sel dan auksin merangsang pertumbuhan kalus, suspensi sel, dan organ. BAP adalah salah satu sitokinin yang banyak dipakai dalam kultur jaringan. Zat pengatur tumbuh ini menunjukkan pengaruh yang beragam terhadap pembentukan tunas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi BAP terhadap pertumbuhan tanaman nilam atau Phogestemon cablin Benth secara. Selanjutnya yaitu bahan dan metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan mulai 13 Februari sampai 16 April 2020 yang bertempat di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Bahan tanaman yang digunakan sebagai eksplan adalah plantlet nilam, media dasar yang digunakan adalah media MS, bakto agar dengan konsentrasi 8 gram liter min 1, sukrosa 30 gram liter min 1, HCl 0,1 molar, dan NaOH 0,1 molar. Sedangkan bahan sterilisasi yang digunakan adalah alkohol 96%, deterjen, Na-hipoklorit, alkohol 70%, dan aqua steril. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah laminar airflow, hot plate, timbangan analitik, labu ukur, oven, botol ASI ukuran 100 ml, cawan petri, spatula, saringan, pinset, autoclave, bunset, kertas pH, tisu, plastik wrap, gunting, plastik bening, karet gelang, aluminium foil, kertas HVS, kertas label, alat tulis, dan kamera handphone. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, sterilisasi lingkungan kerja dan alat. Seluruh ruangan yang terlibat kegiatan penelitian dibersihkan menggunakan alkohol 70% dan untuk ruang tanam disterilkan menggunakan sinar UV dan alkohol 70%. Peralatan seperti botol kultur, petri dish, gunting, dan pinset dicuci dengan menggunakan sabun antiseptik lalu dibilas menggunakan air. Kemudian dikeringkan dan dibungkus menggunakan kertas HVS kecuali botol kultur dan dimasukkan ke dalam plastik lalu diikat menggunakan karet gelang.
Semua alat tersebut disterilkan dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 PSI selama 30 menit. Setelah di autoklaf, pinset, gunting, petri dish di oven dengan suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya yaitu pembuatan media tanam. Media digunakan adalah media MS0 sebanyak 1 liter. Adapun cara pembuatan media MS untuk 1 liter yaitu diambil larutan stok dan vitamin sesuai dengan volume larutan baku masing-masing media. Kemudian ditambahkan myo-inositol 100 mg liter dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ukuran 1 liter, sukrosa 30 gram liter min 1, dan ZPT sesuai perlakuan. Selanjutnya, media dicukupkan volumenya sampai 1 liter dengan menambahkan aquades dan derajat keasaman diukur dengan pH meter. Diharapkan pH mencapai 5,8. Pengaturan pH dilakukan dengan penambahan beberapa tetes larutan NaOH 0,1 molar jika terlalu masam atau penambahan HCl 0,1 molar jika terlalu basah. Agar 8 gram liter min 1 ditambahkan sebagai bahan pemadat, kemudian media dipanaskan dan diaduk menggunakan hot plate sampai mendidih. Media perlakuan dituangkan ke dalam botol kultur dengan volume 20 ml per botol dan botol ditutup menggunakan plastik lalu diikat menggunakan karet gelang. Lalu, media di autoklaf dengan mempertahankan tekanan 15 PSI pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Air pada autoklaf diganti setiap kali pemakaian. Setelah itu, diinkubasi di dalam media kultur. Baiklah, selanjutnya penanaman eggplant. Eggplant berupa daun dipotong menggunakan gunting dan bantuan pisat dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm. Pemotongan dilakukan di atas petri dish, kemudian eggplant ditanam ke dalam botol kultur dengan meletakkan potongan daun secara melintang ke atas dan menyentuh media pada permukaan bawahnya. Setelah penanaman, botol kultur ditutup menggunakan plastik urap. Selanjutnya, setiap botol diberi label sesuai dengan perlakuan yang diberikan, dan kemudian botol ditempatkan dalam ruang kultur pada suhu 23 derajat Celcius dan diamati setiap hari selama 9 minggu. Hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan yang pertama dapat dilihat pada slide, yaitu berupa pengamatan waktu terbentuknya tunas. Dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan pertumbuhan setiap tanaman dengan perlakuan yang berbeda. Pada tabel pengamatan waktu terbentuknya tunas, pada tanaman terjadi perbedaan. Tidak semua tanaman tunasnya terbentuk. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tunas yang ada pada tanaman. Dari data dapat dilihat bahwa perlakuan 0 mg per liter BAP mempunyai rata-rata pertumbuhan tunas pada 16 hari setelah tanam, yang menunjukkan pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Pada perlakuan 0,5 mg per liter BAP mempunyai rata-rata waktu terbentuknya tunas pada 12 hari setelah tanam. Untuk perlakuan 1 mg per liter BAP mempunyai rata-rata waktu pertumbuhan tunas pada saat 12 hari setelah tanam. Sedangkan untuk perlakuan 1,5 mg per liter BAP mempunyai rata-rata batas waktu terbentuknya tanaman pada saat 11 hari setelah tanam. Dari data dapat dilihat juga bahwa di antara ketiga perlakuan tersebut hasil yang didapatkan tidak berbeda nyata pada perlakuan 0,5, 1, dan 1,5 mg per liter BAP. Berbeda nyata pada perlakuan 0 mg per liter BAP. Dari data tersebut dilihat bahwa setiap penambahan konsentrasi maka waktu pertumbuhan tunas akan semakin cepat pada tanaman nilai ini. Selanjutnya, tabel 2 pengamatan presentasi eggplant bertunas. Seperti yang kita lihat pada tabel, perlakuan 0 mg per liter BAP menunjukkan presentasi eggplant bertunas yaitu 60%. Selanjutnya, tabel 2 pengamatan presentasi eggplant. Selanjutnya, tabel 2 pengamatan presentasi eggplant bertunas. Dari data tersebut
dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan tunas tertinggi yaitu pada konsentrasi 0 mg per liter BAP, yaitu 60%. Pada perlakuan 0,5 mg per liter BAP mengalami penurunan sekitar 30%. Dan kembali mengalami kenaikan menjadi 40% pada perlakuan 1 mg per liter BAP dan 1, mg liter BAP. Pemberian konsentrasi BAP tidak terlalu berbeda nyata terhadap persentase pertumbuhan tunas tanaman nilam pada perlakuan 0,5, 1, dan 1,5 mg per liter BAP. Namun berbeda nyata pada perlakuan 0 mg per liter BAP. Hal ini dapat dilihat dari presentasi tunas yang ada pada tanaman nilam tersebut. Semakin kecil konsentrasi yang diberikan, maka semakin besar presentasi tunas nilam yang akan tumbuh. Pada presentasi eksplan bertunas lebih besar pada perlakuan 0 mg per liter BAP dikarenakan pada perlakuan yang lain banyaknya eksplan yang mati dan terkontaminasi mikroba. Hal ini disebabkan oleh tidak sterilnya media tanam dan terjadinya kesalahan saat menanam eksplan. Selanjutnya tabel 3 pengamatan jumlah daun bertunas. Dari data pengamatan jumlah daun tanaman nilam dapat dilihat bahwa jumlah daun dengan konsentrasi 0 mg per liter BAP relatif lebih banyak dibandingkan dengan konsentrasi yang lain. Perbedaan konsentrasi BAP memberikan perbedaan yang nyata terhadap jumlah daun tanaman nilam. Pada perlakuan pertama yaitu 0 mg per liter BAP didapatkan jumlah daun paling banyak, yaitu berjumlah 46 helai daun. Kemudian pada perlakuan 0,5 mg per liter BAP berjumlah 10 helai daun. Namun pada perlakuan 1 mg per liter BAP dan 1,5 mg per liter BAP daun nilam belum tumbuh. Di sini terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi BAP yang diberikan, maka akan memberikan jumlah daun planlet nilam semakin sedikit. Ini menunjukkan bahwa BAP memberikan pengaruh yang negatif terhadap pembentukan daun nilam. Dilihat dari jumlah daun yang ada pada tanaman tersebut, semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, semakin kecil kemungkinan daun nilam untuk tumbuh. Baik, selanjutnya masuk ke tabel keempat, yaitu pengamatan jumlah tunas. Di sini dapat kita lihat bahwa pengamatan ini memiliki perlakuan 4 macam. Yang pertama itu ada 0 mg per liter BAP, yang kedua 0,5 mg per liter BAP, yang ketiga 1 mg per liter BAP, dan yang terakhir yang keempat 1,5 mg per liter BAP. Dapat kita lihat bahwa perlakuan pertama 0 mg per liter BAP memiliki kemampuan bertunas yang tinggi di antara ketiga yang lainnya, yaitu 12 tunas yang tumbuh, sementara 1,5 mg per liter BAP memiliki 11 tunas yang tumbuh, 0,5 mg per liter BAP dan 1 mg per liter BAP memiliki kemampuan bertunas 9 tunas tumbuh. Dapat kita lihat bahwa semakin rendah konsentrasi BAP yang kita berikan, maka kemungkinan tumbuh bertunas itu akan semakin tinggi. Konsentrasi rendah diperlukan karena konsentrasi ini memiliki kemungkinan belum efektif untuk digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi BAP berpengaruh positif terhadap waktu terbentuknya tunas dan negatif terhadap persentase terbentuknya tunas serta jumlah tunas yang terbentuk. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Dari hasil yang telah didapatkan dapat disimpulkan bahwa pemberian beberapa konsentrasi BAP pada eksplan tanaman nilam sangat berpengaruh terhadap saat terbentuknya tunas, persentase eksplan bertunas, jumlah daun bertunas, dan jumlah tunas. Pada konsentrasi 0 mg per liter BAP itu memiliki konsentrasi yang paling berpengaruh terhadap seluruh variabel pengamatan. Pemberian konsentrasi BAP ini lebih rendah diperlukan untuk dapat meningkatkan jumlah tunas dan dengan penambahan konsentrasi ZPT yang lain. Sekian, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi praktikan setelahnya. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum